warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG Transformasi dalam Jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Rini Hilmiati Fauziah. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam di SDN Waluran Mandiri, Kecamatan Waluran, Kabupaten Sukabumi. Sekaligus mahasiswa PPG Transformasi dalam Jabatan tahun 2025 angkatan di UIN Maulana Malik Ibrahim. Pada hari ini, Rabu tanggal 7 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di SDN 1 Waluran Mandiri. Praktek pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 3 dengan materi mengenal Tuhan dengan subtema sifat wajib bagi Allah. Metode pembelajaran kali ini saya menggunakan metode PJBL. Berikut ini ujian kinerja kami. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, pada hari ini kita diberi kesempatan kesehatan pembelajaran sebagaimana mestinya. Sebelum ke pembelajaran, kita membaca doa dulu. Untuk ketua kelasnya dimohon memimpin doanya. Tempat duduk siap? Siap. Sebelum belajar berdoa dulu.
Siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Ya, alhamdulillah kalau semuanya hadir masuk sekolah. Sebelum ke pembelajaran, kita biasanya pembiasaan dulu ya, membacakan surat pendek, surat Al-Kafirun. Silakan. Alhamdulillah. Sebelum ke pembelajaran untuk nasional kita biasanya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, bagaikan bumi ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan dimohon kembali. Sebelum ke pembelajaran materi selanjutnya, Ibu akan menanyakan pembelajaran minggu lalu. Apakah masih ingat pembelajaran minggu lalu? Pembelajaran minggu lalu tentang apa? Tentang surat Al-Kafirun. Sudah hafal? Alhamdulillah, kamu masih mengingatnya dan sudah hafal suratnya. Ya. Terus, Ibu sekarang semuanya pembelajaran tentang surat Al-Kafirun masih ingat? Masih ingat kan ya? Sekarang Ibu akan mempelajari tentang sifat wajib Allah. Ya. Tujuan pembelajaran, Ibu mengharapkan kalian mampu memahami pengertian sifat wajib bagi Allah. Dan Ibu mengharapkan kalian meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat wajib bagi Allah. Sekarang Ibu akan menanyakan siapa yang menciptakan alam semesta ini? Ya. Sifat
Allah pengertiannya. Sifat wajib bagi Allah pengertiannya. Sifat wajib bagi Allah pengertiannya. Dibacakan pengertian sifat wajib Allah, dibacakan. Semuanya dibacakan. Pengertian sifat wajib Allah, sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang harus ada pada Allah Subhanahu wa taala sebagai kesempurnaannya. Ya. Nah, sekarang kembali lagi ke materi ya. Sifat wajib Allah pengertiannya adalah jadi sifat wajib bagi Allah itu yang dimiliki oleh Allah dan tidak akan mungkin dimiliki oleh makhluknya. Ya. Ada sifat wajib Allah ada berapa? 20. Perhatikan ya, dan oleh kalian dibacakan kelas ya. Coba bacakan sifat wajib Allah itu ada berapa dari mulai 1. Wujud. Bacakan. Pembelajaran ini ya tentang lihat ya. Simak ya videonya ya. Banget soalnya.
Mantap bener sih, Wong. Lancar. Wong, sudah selesai belum? Hah? 2 soal lagi? Kamu serius, Wong? Jangan berisik sih. Kamu gimana, Dok? Aku baru bisa 7 soal. Hah? Ayo kamu, Dok. Kurang kreatif sih. Kurang kreatif? Om, hah? Ada apa sih? Aku juga mau kreatif, Dok. Maksud kamu? Sudah, cepetan. Tinggal 10 menit lagi nih. Pura-pura lagi. Cepat. Minta. Aduh. Gimana sih kamu, Bob? Sorry, Dok. Sorry. Aduh, gimana ya? Dulu, sedang apa kamu? 7 menit lagi jawabannya dikumpulkan semua. Oke, Pak. Baiklah, silakan kamu lanjutkan. Tapi harus tenang. Yes. Coba dari tadi. Ya, waktunya sudah habis anak-anak. Kumpulkan semua cepat. Oke, Pak Guru. Siap. Ih, gue banyak banget nih. Sambil, tapi aku curiga yang itu toh. Mari kita kumpulkan. Ya deh. Gimana toh ulangan kamu tadi? Aku gak yakin. Kamu Sambil, aku sih bisa mengerjakan semuanya. Kamu gimana, Dok? Biasa aja, Sambil. Soalnya gampang sih. Kamu benar bisa mengerjakan semua, Dok. Ya iya, Dodo gitu loh. Kan ulangan berat. Kok bisa sih? Gak bisa. Asal kita kreatif. Kreatif gimana, Dok? Dadah. Coba lihat sini. Wah, lengkap benar nih contekan. Pantesan bisa semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, seru banget tuh. Lagi ngomongin apa sih? Itu loh, Kak. Ketika ulangan, foto kan nyontek. Masa dibilang kreatif? Betul begitu dong. Betul dong. Ya, kalau begitu sih bukan kreatif namanya. Tapi yang kamu kerjakan itu nyontek namanya. Kalau ketahuan Kak Guru, pasti kamu dimarahin. Tapi Kak Guru tidak tahu loh, Kak. Kalau Allah gimana dong? Tahu loh. Emangnya Allah pasti tahu, Kak? Ya pasti tahu lah, Wong. Iya, Syamil betul. Allah pasti tahu karena Allah Maha mengetahui. Dan itu adalah salah satu sifat Allah. Nah, dengarkan ya. Sifat-sifat Allah itu ada 20. Pertama, wujud. Artinya ada. Kedua, kidam. Artinya terdahulu atau yang pertama. Ketiga, baka atau bako. Artinya kekal. Keempat, mukhalafatuhu lil hawadis. Artinya berbeda dengan makhluknya. Kelima, qiyamuhu binafsi. Artinya berdiri sendiri. Keenam, wahdaniyah. Artinya esa atau satu. Ketujuh, kudrat. Artinya kuasa. Kedelapan, irodah. Artinya berkehendak atau berkemauan. Kesembilan, ilmu. Artinya mengetahui. Kesepuluh, hayat. Artinya hidup. Ke-11, sam'un. Artinya mendengar. Ke-12, basar. Artinya melihat. Ke-13, kalam. Artinya berbicara. Ke-14, qaumuhu qadirun. Artinya yang berkuasa. Ke-15, qaumuhu muridan. Artinya yang berkehendak. Ke-16, qaumuhu aliman. Artinya yang mengetahui. Ke-17, qaumuhu hayyan. Artinya yang hidup. Ke-18,
mendengar. Ke-19, qaumuhu basiron, artinya yang melihat. Ke-20, qaumuhu mutakalliman, artinya yang berbicara. Oh, kalau begitu Allah akan selalu tahu apa yang kita kerjakan ya Kak, baik sendiri maupun bersama. Tepat sekali Amin. Lalu bagaimana Kak dengan perbuatan Dodo dan Dodipong sewaktu ulangan tadi? Ya, itu termasuk perbuatan dosa. Dosa? Waduh, benar kata dia? Iya dok, curang itu adalah perbuatan dosa yang dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waduh, Dodo takut nih. Nanti Dodo disiksa gara-gara nyontek. Makanya dok, kamu harus tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Tapi sudah terlanjur Kak. Gimana dong? Gini aja, kalian datang ke Pak Guru, kalian akui semuanya, terus minta maaf deh. Setelah itu, terus kalian kita ulangan lagi. Duh, pasti nanti Dodo dimarahin. Sudah gitu, pasti ada hukumannya lagi deh. Resiko dong, resiko. Dodo gitu loh. Nah, sudah menyimak videonya? Tentang apa video itu? Tentang mencontek lagi ulang. Apakah boleh mencontek? Ya. Kenapa tidak boleh? Karena itu mencurangi orang lain. Ya, tidak boleh mencontek ya. Udah paham sama videonya? Oke. Karena kalau misalkan mencontek, satu membodohkan, ya, membodohkan untuk kalian. Yang kedua itu tadi apa katanya? Dosa. Walaupun kamu mencontek angka itu, padahal Allah selalu melihat ya apa yang kita kerjakan. Apa pengertian Maha melihat itu? Al-Basir. Jadi Allah Maha melihat yang kita kerjakan. Makanya kita dalam hal apapun tidak boleh mencontek lagi ulangan. Ya, harus berusaha diri sendiri. Sudah paham? Nah, sekarang kalau sudah paham dengan video yang tadi, Ibu akan memberikan tugas kalian, tugas LKPD, tugas mandiri. Kerjakan dengan tepat, dengan benar, dengan teliti ya. Harus dengan benar. Jangan mencontek. Ya, karena merugikan diri sendiri. Oke, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja saya. Nih. Ini nama dulu ya, dikasih nama dulu. Silakan ya, silakan kerja dengan baik-baik, dengan teliti ya.
Yang teliti ya mengerjakannya ya. Jangan menyontek. Ya. Harus sungguh-sungguh ya mengerjakan dengan diri sendiri.
Jangan lupa dikasih nama ya. Iya. Kerjakan dengan baik ya. Dengan tepat, teliti.
Alhamdulillah kalau sudah dipahami. Sudah selesai tugas mandirinya. Sekarang Ibu akan memberikan tugas berupa tugas kelompok. Masing-masing kelompok. Ibu akan beri kelompok jadi 4 kelompok. Kalau misalkan ya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Sekarang untuk mengambil undian ke depan untuk membagi kelompoknya silakan ke depan. Perwakilan aja ya, silakan ke depan, silakan. Ini untuk sini ke depan. Kelompok 1 ya. Kelompok ini. Nah, sekarang sudah dibagi kelompok. Sekarang meja sama bangkunya silakan disesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Silakan kerjakan kelompok yang kalau sudah silakan kerjakan kelompoknya masing-masing ya. Tentang sifat wajib bagi Allah ya. Tugasnya tentang sifat wajib bagi Allah. Yang 20 ya.
Silakan kerjakan dengan kelompok, dengan bekerja bersama-sama ya. Kalau kerja kelompok itu mengerjakan bersama-sama ya.
artinya ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anila dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang sifat wajib bagi Allah tentang wujud. Wujud berarti ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar ada dan keberadaannya tidak bergantung pada siapapun atau apapun. Allah adalah Zat yang maha ada, tidak didahului oleh ketiadaan. Allah bukan diciptakan karena dialah pencipta segala sesuatu. Keberadaan Allah tidak membutuhkan tempat, waktu, atau bentuk lain. Menumbuhkan keimanan kita bahwa Allah benar-benar ada, mendorongkan kita untuk selalu mengingat dan menyembahnya, menyadarkan bahwa alam semesta dan kehidupan bukan terjadi secara kebetulan, melainkan ciptaan Allah yang maha ada. Kesimpulannya, wujud berarti ada. Allah benar-benar ada dan tidak pernah tidak ada. Iman kepada wujud Allah adalah dasar dari seluruh keyakinan dalam Islam. Mungkin itu presentasi dari kami, dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ada yang ditanyakan? Saya Bu, Apa? Tentang apa? Mau nanya ke? apa arti wujud? Apa arti wujud? Ada yang mau menjawab? Bapak jawabannya sama kelompok, ya. Wujud berarti ada. Allah benar-benar ada dan tidak pernah tidak ada. Iman kepada wujud Allah adalah dasar dari seluruh keyakinan dalam Islam. Ya. Kelompok berapa dari yang bertanya barusan kelompok? Oh, ini sudah paham? Tentang wujud sudah paham? Ya. Sekarang beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk kembali. Sekarang mempresentasikan untuk kelompok 2. Mas, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kimberly dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sifat wajib bagi Allah, khususnya Al-Basir. Al-Basir artinya Allah maha melihat segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Makna Al-Basir dalam kehidupan adalah 1. Mengetahui segala perilaku manusia. 2. Kita diawasi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Kita harus selalu berbuat kebaikan karena Allah senantiasa melihat kita. Demikian presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Silakan. Untuk kelompok dulu kembali. Sekarang untuk kelompok 3 mempresentasikan kelompok 3 maju ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahla dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang sifat wajib bagi Allah. Tentang bako. Bako berarti kekal, tidak akan pernah berakhir atau mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan binasa dan tidak akan pernah hilang. Penjelasan makna baka. Allah tidak seperti makhluk yang pasti akan mati atau hancur. Allah tetap ada sebelum, selama, dan setelah seluruh makhluk ada. Bako menunjukkan bahwa Allah adalah Zat yang maha sempurna dan abadi. Hikmah iman kepada sifat bako. Menumbuhkan keimanan dan kegiatan bahwa Allah akan selalu ada untuk hambanya. Menyadarkan bahwa kehidupan dunia sementara
memandang atau dunia, tapi hanya pada Allah. Kesimpulan, bako adalah salah satu dari sifat diri Allah. Artinya, Allah kekal dan abadi selamanya. Dengan memahami bako, kita semakin yakin bahwa hanya Allah lah yang layak disembah dan dijadikan tempat bergantung. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang untuk mempresentasikan kelompok 4, silakan ke depan. Silakan. Sini ya. Diperlihatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salama dari kelompok 4. Hari ini saya akan membahas sifat Allah yang sangat tinggi, yaitu Al-Alim. Al-Alim berarti yang maha mengetahui. Sifat ini menunjukkan bahwa Allah memiliki pengetahuan yang sempurna dan mencakup segala sesuatu, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Pengetahuan Allah mencakup semua hal yang termasuk masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jadi kesimpulannya dari sifat Al-Alim meningkatkan kita bahwa Allah memiliki pengetahuan yang tak terbatas. Hal ini seharusnya mendorong kita untuk selalu berbuat baik dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, beri tepuk tangan. Duduk kembali ya. Duduk. Nah, sekarang semua kelompok sudah mempresentasikan dengan baik. Alhamdulillah ya. Nah, sekarang semua kelompok sudah mempresentasikan dengan baik. Untuk sebelum mengakhiri, ya, Ibu akan memberikan pertanyaan dulu, ya. Jawab kalian dengan jawab ya atau tidak, ya. Aku yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi. Ya. Ya. Soal nomor 2, aku anak yang pandai bersyukur. Ya atau tidak? Ya. Tidak, aku anak yang tidak peduli. Ya. Yang kelima, aku malas memberi pertolongan. Ya atau tidak? Ya. Nah, sekarang sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, untuk pembelajaran minggu depan adalah pembelajaran tentang infak dan sedekah. Ya. Sekarang gimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah. Sekarang mengakhiri dengan bacaan surat Al-Asri. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya.